Saudara, musim kemarau membuat kekeringan melanda sejumlah daerah. Kemarau juga mengancam pasokan air bersih, resiko gagal panen hingga kebakaran lahan. Kalau kita lihat dampak kekeringan panjang akibat El Nino ini memicu penyusutan tinggi muka air pada sejumlah bendungan di aliran Sungai Citarum hingga 14 September kemarin. Air di Bendungan Saguling menyusut 10,2 meter dari batas maksimum tinggi muka air 643 meter di atas permukaan laut. Penyusutan tinggi muka air juga terjadi di Bendungan Cirata sebesar 7,31 meter dari batas maksimum tinggi muka air 220 meter di atas permukaan laut. Sementara Bendungan IR Haji Juanda tinggi muka airnya menyusut 11,72 meter dari batas tinggi muka air 107 meter di atas permukaan laut. Kementerian Pertanian mencatat dampak kemarau dan banjir menimbulkan potensi gagal panen seluas lebih dari 2.000 hektar lahan padi di 2023. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mencatat kemarau panjang juga mengakibatkan kebakaran lahan seluas lebih dari 260.000 hektar hingga September. Bagaimana langkah pemerintah mengantisipasi kekeringan dampak El Nino yang berimbas pada potensi krisis air, ancaman gagal panen hingga kebakaran lahan? Kita akan bahas usai tayangan ini. Dampak musim kemarau panjang akibat El Nino mulai dirasakan warga di sejumlah daerah. Di sebagian daerah, warga mengalami krisis air bersih. Di daerah Kalideres, Jakarta Barat, akibat air pump tidak keluar, warga harus mengantre untuk mendapatkan bantuan air bersih. Menurut warga, air pump Jaya tidak mengalir karena ada perbaikan pipa dan kekurangan pasokan air baku akibat musim kemarau. Kalau dulu 2 bulan yang lalu mungkin keluar air pump itu malam masih keluar, kita sedot dengan sanyo, tapi sekarang ini 2 minggu yang lalu ini hampir 11 RT tidak keluar. Ya, kenapa air pump Jaya tidak keluar seperti itu, dan alhamdulillah kami mendapat jawaban dari Pam Jaya bahwasanya ada perbaikan saluran pipa Pam Jaya di hutan kota dan subsidi air bakunya yang kurang karena musim kemarau. Kemarau panjang juga berdampak pada sektor pertanian. Di wilayah Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan, ribuan hektar sawah mengalami kekeringan. Akibatnya, produksi padi di daerah yang dikenal sebagai lumbung padi Sulawesi ini diperkirakan menurun. Tidak, Pak. Kalau penjual gabah tidak ada kesulitan, cuma gabahnya tidak ada. Maksudnya Pak? Nah, karena belum panen orang di sini. Oh, sudah berapa bulan tidak panen, Pak? Ya, ada 4 bulan ini. Dampak El Nino juga mengancam produksi hasil pertanian, utamanya beras. Presiden Jokowi menyebut super El Nino yang memicu harga beras belum stabil akibat kekeringan. Namun Jokowi memastikan stok beras aman menghadapi El Nino. Sekali lagi harga kayak bawang merah turun, bawang putih juga turun. Hanya satu memang masih beras. Beras kita sudah lakukan operasi pasar, menggelontorkan ke retail, menggelontorkan ke Cipinang, dan kita harapkan mungkin dalam 2 minggu, 3 minggu ini akan mulai di masyarakat sudah mulai turun. Meskipun juga sudah turun sedikit. Pastikan bahwa stoknya itu ada, sehingga kita tidak khawatir terhadap karena kekeringan produksi turun, ada stoknya. Penyebabnya karena kekeringan, Pak? Ya, super El Nino, kekeringan. Dan juga karena banyak negara, 19 negara sudah men-stop ekspor beras. Kemarau panjang juga memperparah kebakaran lahan di sejumlah daerah di Indonesia. Presiden Jokowi menegaskan pentingnya pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan jumlah luas lahan yang mengalami kebakaran mencapai 267.000 hektar. Tim Liputan, Kompas TV. Kita akan bahas antisipasi fenomena El Nino dan kemarau panjang yang melanda wilayah Indonesia bersama Koordinator Analisis Variabilitas Iklim BMKG, Pak Supari. Pak Supari, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Kita juga akan sapa Guru Besar IPB yang juga Principal Scientist C4 ICRAF, Pak Daniel Murdiarso. Pak Daniel, selamat malam.
Selamat malam Mbak Livi. Saya ke Pak Supari dulu ya Pak Daniel. Pak Supari, jadi apa yang terjadi saat ini di Indonesia? Musim kemarau diperparah dengan El Nino sampai kapan? Iya, betul Mbak Livi. Jadi ini adalah sesuatu yang kita prediksi sejak awal tahun bahwa El Nino akan hadir tahun ini dan memberikan dampak yang cukup nyata di Indonesia. Eh, Secara fenomena tercatat sejak tengah Mei sebenarnya El Nino itu sudah aktif dan dampaknya terasa sekali mulai Juni Juli, terutama di wilayah Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua bagian selatan. BMKG mencatat per awal September itu daerah-daerah sepanjang Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT, sebagian Kalimantan Selatan tidak mengalami hujan sama sekali lebih dari 60 hari. Jadi BMKG memonitor menggunakan sekitar lebih dari 4.000 titik pengamatan hujan dan itu mencatat lebih dari 2 bulan. Sebagian besar Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan bagian selatan, sebagian Sulawesi Selatan itu tidak menerima hujan sama sekali. Daerah mana yang paling parah, Pak? Paling parah di NTT kita mencatat 136 hari tidak ada hujan. Itu berarti sudah lebih dari 4 bulan. Oke, apa sih yang bisa terjadi ketika kemudian El Nino terjadi berkepanjangan seperti sekarang? Nggak ada hujan, suhu tinggi ekstrim, apa dampaknya secara langsung? Ya, sudah dikaji oleh banyak peneliti bahwa El Nino ini akan membawa dampak berkurangnya curah hujan di Indonesia, terutama di musim kemarau. Jadi sebetulnya nanti ketika berganti musim, dampak El Nino itu berubah atau berbeda. El Nino sendiri akan aktif sampai awal tahun depan. Namun demikian, mudah-mudahan tidak salah dipahami masyarakat bahwa kekeringannya tidak berlanjut sampai awal tahun depan. Meskipun El Nino-nya berlanjut sampai awal tahun depan. Karena apa? Karena dampak El Nino itu tergantung musim. Di musim kemarau inilah dampak El Nino sangat terasa, yaitu berkurangnya curah hujan. Sementara nanti di bulan November musim hujan sudah masuk, dampak El Nino akan berkurang. Jadi itu yang akan dirasakan masyarakat. Pak Supari, sudah diprediksi, tapi kemudian kalau kita tanya antisipasi pemerintah untuk mencegah gagal panen, tadi ada beberapa dampak langsung dari kemarau panjang ini. Apa yang bisa dilakukan pemerintah soal itu? Ya betul Mbak Livi, BMKG berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga menginformasikan terkait dengan peluang El Nino tahun 2023 ini. Dan kita sejak bulan Februari juga berkirim surat kepada Bapak Presiden menceritakan terkait dengan kehadiran El Nino ini, sehingga di antara kementerian dan lembaga sudah berkoordinasi. Teman-teman di Kementerian Pertanian sudah melakukan upaya-upaya misalnya penyesuaian pola tanam bagi petani pada saat itu. Jadi ketika fase-fase El Nino datang, tentu ada banyak langkah-langkah yang bisa dilakukan. Okay. Tapi kalau sekarang kita sudah berada di bulan September, ini di sebagian besar wilayah selatan Indonesia, misalnya Jawa, Bali, NTB, NTT itu adalah puncak musim kemarau dan El Nino sudah sedang aktif. Jadi prosesnya bukan langkah-langkah antisipasi, ini adalah langkah menghadapi. Sehingga tadi misalnya terlihat di berita bahwa masyarakat mengalami kekurangan air, itu yang bisa dilakukan sekarang mungkin dropping bantuan. Karena sekarang waktu itu kita sudah mengambil langkah-langkah informasi agar pemerintah bersiap untuk melakukan manajemen air, sumber-sumber air, menggunakan infrastruktur waduk, bendungan gitu. Tapi sekarang tadi juga diberitakan bahwa bendungan sudah menyusut jauh, maka yang bisa dilakukan adalah dropping bantuan air bersih terhadap masyarakat. Oke, Pak Daniel, dropping bantuan air bersih sekarang dilakukan, kemarin penyesuaian masa tanam, tapi kalau kita lihat kan pemerintah juga sebelumnya sudah bangun banyak waduk. Ini bisa mengantisipasi dan juga menanggulangi dari El Nino ini, dampaknya cukup dilakukan pemerintah, Pak Daniel, menurut Anda? Sebentar ya, saya kembali dulu ke soal proses pemanasan dan proses penarikan uap air ini ya. Tadi Pak Supari sudah menjelaskan ketika El Nino ini banyak sekali uap air kita yang harusnya jadi hujan itu ketarik ke bagian timur Indonesia. Tetapi sesungguhnya antara April sampai dengan Oktober itu secara klasik ya kita itu memang mengalami monsun kering yang menyebabkan musim kemarau itu antara April Oktober. Nah, sekarang diperparah dengan adanya cuaca ekstrim ini, El Nino, ya, ditarik ke timur. Tetapi ada satu proses lagi yang jarang sekali kita pertimbangkan,
yaitu Indian Ocean Dipole Mode, ya, itu ada di bagian barat kepulauan kita. Dan kalau IOD ini positif, dia juga nyedot uap air kita ke arah barat, sehingga kita mengalami double effect dari extreme event ini. Nah, tadi saya lihat tanggal 19 September ini El Nino sudah anomalinya sekitar 1,9, sementara Indian Ocean Dipole Mode itu turun agak besar gitu ya, sehingga melemah. Jadi ada kemungkinan ekstrim event ini berkurang begitu ya. Tetapi kalau dua-duanya makin besar ini yang bisa berkepanjangan. Ya, lalu kemudian yang dilakukan pemerintah sudahkah cukup, Pak Daniel? Saya kira tentang bendungan tadi ya, bendungan ini kan terkait dengan suplai air untuk keperluan domestik maupun irigasi. Nah, tadi diberitakan itu muka air bendungan itu turun drastis sekali. Ya, selain karena suplai air yang kurang, pada waktu ada suplai air itu ada masalah juga di bagian hulunya. Ya, ketika kita membuat bendungan itu, recharging area di daerah hulu itu harusnya juga diperbaiki. Sehingga kalau ada cuaca ekstrim, penurunannya itu tidak sedrastis seperti sekarang. Jadi hutan, kemudian drainase, dan saluran-saluran di bagian hulu itu perlu mendapat perhatian juga. Sehingga dengan hujan yang berkurang, dampak dari suplai air yang ada di bendungan itu tidak separah kalau kondisi catchment area, daerah tangkapan hujannya itu tidak rusak. Ya, ini kan sudah September akhir, menuju akhir. Kalau kita bicara ancaman krisis pangan, seberapa besar ini kemudian masih akan terus terjadi? Ya, pangan kan sebetulnya tidak serta-merta menyesuaikan ya. Dia perlu pertumbuhan sejak dia disemaikan dan sebagainya. Zaman dulu kita mengenal yang namanya palawija, ditanam di musim-musim seperti ini. Ya, sekarang ada program namanya pajale, padi jagung kedelai, itu juga seharusnya diintrodusir lagi sehingga ketergantungannya pada air itu tidak terlalu besar. Jadi kalau kita berharap padi terus yang irrigated itu ya memang agak berat kondisi itu. Ya, saya ke Pak Supri lagi. Pak Supri, kalau sekarang sudah berada di penghujung September, artinya para petani bisa bertahan sampai kapan dari hitung-hitungan pemerintah menghadapi kemarau panjang ini? Ya, Mbak Livi, prediksi curah hujan BMKG menyatakan bahwa bulan Oktober nanti kita masih sangat rendah ya curah hujan, terutama di wilayah selatan. Terutama yang saya sebutkan tadi, Jawa, Bali, NTB, NTT, itu curah hujan masih sangat rendah. Sehingga memang masih terdapat kebutuhan air yang besar yang harus ditutupi tanpa mengandalkan curah hujan, sehingga ini mungkin perlu menjadi perhatian masyarakat dan juga pemerintah. Kemudian di bulan November sebagian besar wilayah akan mulai masuk musim hujan, sehingga tentu saja itu akan mencukupi kebutuhan air di persawahan. Jadi mungkin yang perlu dilakukan oleh masyarakat adalah menyiapkan atau mempersiapkan kondisi karena bulan Oktober yang masih rendah curah hujannya itu. Oke, terima kasih Pak Supri, terima kasih Pak Daniel sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.